konservasi itu bukan sesuatu yang orang tuh kadang suka bilang harus dikonservasi, harus produksi gitu. Tapi sebenarnya Indonesia itu banyak sekali loh contoh-contoh di mana kita itu mentransformasi sistem ekonomi kita dengan fondasinya itu ekosistem yang sehat. Nah, kita pingin banget melihat ini lebih banyak lagi dan Indonesia menjadi contoh buat dunia bagaimana mengembangkan perikanan yang berkelanjutan dengan menjaga ekosistem, bagaimana bisa mengembangkan sistem ekonomi masyarakat tingkat desa, tingkat tapak dengan menjaga hutan dan pesisir dan sebagainya. Jadi kita pingin banget transformasi ekonomi ini sejalan dan selaras dengan target-target pemerintah seperti Indonesia Emas. Gitu. Halo Sobat WK, ketemu lagi bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Tamu saya hari ini istimewa. Di sela kesibukannya bekerja dan beraktivitas, beliau masih meluangkan waktunya datang ke Palmerah. Ada Ibu Mezani Irma Diani yang sekarang menjadi Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia, juga saat ini menjabat sebagai staf khusus Menko Pangan bidang kebijakan strategis kehutanan dan lingkungan hidup. Jadi semakin sibuk hari ini, Bu? Lumayan, tapi enggak juga lah. Waktu itu kan harus pinter-pinter lah kita iniin ya, organisir ya. Tapi sekarang sih sejak diangkat kemarin memang lebih banyak di Indonesia karena banyak sekali kerjaannya. Karena boleh, Bu, ya? Nggak boleh keluar apa gimana? Oh enggak juga, jadi merasa kegiatannya dibatasi kah? Oh enggak, karena banyak sekali kan kegiatan yang harus dimulai gitu ya, dan sebenarnya dari Desember kemarin tuh saya dan tim gitu sudah selalu ikut Pamenko untuk beberapa rakor bidang pangan di lumbung-lumbung pangan nasional di Indonesia. Jadi kita keliling lah beberapa provinsi, tanggal 24 Desember, 28, sampai tanggal 31 aja sebelum masih malam tahun baru kita masih dinas ke Semarang gitu. Jadi memang banyak sekali tugas yang harus dikerjain. Sebelum cerita soal kegiatan sebagai staf khusus menteri, Bu Mezani barangkali bisa cerita lah, sebenarnya ceritakan ke kami, ke Sobat WK, Konservasi Indonesia itu apa sih, Bu? Jadi Konservasi Indonesia atau KAI di situ kan kita adalah NGO atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Sebenarnya fokusnya Konservasi Indonesia ini adalah benar-benar bagaimana kita bisa melindungi ekosistem yang masih bagus di Indonesia atau ekosistem-ekosistem penting seperti terumbu karang, hutan, mangrove, kawasan pesisir, padang lamun, untuk bukan hanya untuk isu-isu perubahan iklim atau keanekaragaman hayati, tapi juga bagaimana ekosistem ini bisa menjadi fondasi penting untuk pembangunan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar dan pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Jadi kita punya 16 kantor di seluruh Indonesia, 16 kantor dari Sumatera Utara sampai dengan Papua Barat Daya, dan memang kita bekerja juga mungkin headquartersnya di Jakarta gitu ya. Kita juga punya banyak tim di Jakarta, tapi kita benar-benar bekerja di tingkat tapak sama di lapangan bersama masyarakat lokal, pemerintah daerah, terus juga banyak mitra-mitra pembangunan lain di tingkat daerah, tapi juga kita kerja di tingkat nasional gitu. Jadi memang kan banyak nih organisasi konservasi, tapi memang kita dari awal itu dibentuk untuk benar-benar melihat perlindungan atau kawasan konservasi itu bagaimana bisa menambahkan value add buat masyarakat yang ada di situ. Gitu. Kalau kemudian yang terlihat, kalau Ibu kemarin berkegiatan nih Sobat WK, mengkampanyekan hiu paus, itu hanya salah satu ya, Bu ya? Ya, itu hanya salah satu kegiatan, hanya salah kecilnya, Bu ya? Itu hanya salah satu kegiatan. Jadi kita kan
adalah organisasi kita sebut berbasis science, tapi science juga sebenarnya knowledge and science. Jadi bukan hanya science sebagai ilmu pengetahuan eksak gitu ya. Kita mengambil data seperti kayak di Raja Ampat itu dulunya di tahun 2000 awal mengambil data mengenai terumbu karang dan juga jenis-jenis ikan karang yang ada di situ, baru ketemu kan bahwa ternyata itu adalah lokasi di mana keanekaragaman hayati dari segi karang maupun jenis ikannya itu paling tinggi di seluruh dunia gitu ya. Itu kan ilmu eksak gitu ya, science. Nah, selain itu kita juga berdasarkan pengetahuan yang ada atau kearifan lokal. Jadi dari science itu sambil paralel kayak di Raja Ampat, kalau kita ngambil contoh, itu salah satu tempat di mana kita sudah bekerja lebih dari 25 tahun. Oh, di Raja Ampat. Dari awal ngambil science itu, jadi sebelum jadi Konservasi Indonesia, jadi yayasan, kita itu bekerja namanya itu Conservation International. Nah, data-data science yang diambil itu sama-sama dibangun pengetahuannya dengan masyarakat lokal. Di situ kan masyarakat asli yang ada di situ juga harus tahu apa aja sih yang ada di bawah laut, di bawah lautnya itu. Nah, setelah adanya sains itu dan kerja desain bersama masyarakat adat yang ada di situ, baru dibangun kawasan konservasi. Jadi kawasan konservasinya itu dibangunnya itu setelah masyarakatnya mengerti kawasan adatnya itu ternyata kalau dipetakan seperti apa. Terus yang ada di situ apa saja. Dilakukan deklarasi adat, baru bersama-sama pemerintah dibentuk kawasan konservasi perairan. Nah, itu salah satu cara-cara di mana KI itu bekerja. Jadi science dan knowledge atau ilmu pengetahuan dan juga kearifan lokal itu jadi penting. Nah, setelah itu kawasan konservasi kalau udah dibangun, sudah dibangun oleh pemerintah dan masyarakat, gitu, udah ditandain bagaimana cara pengelolaannya. Jadi salah satu cara pengelolaannya juga dilakukan terus-menerus. Misalnya ada peraturan tentang bagaimana pariwisata yang berkelanjutan seperti apa. Jadi di Raja Ampat itu kalau kita lihat sebenarnya satu-satunya yang pertama punya ticketing fee buat kawasan konservasi. Sekarang sudah banyak mungkin ya dibangun itu. Jadi dilihat kawasannya misalnya ada sekitar 2,7 juta hektar. Bagaimana kawasan itu bisa dikelola dengan baik, bukan hanya kan pengelolanya pemerintah. Bagaimana pemerintah itu bisa mendapatkan revenue atau pemasukan bukan hanya dari APBN atau APBD, tapi dari tourism juga. Nah, itu dibuat sistem ticketing fee. Tapi selain itu, nah ada juga proses-proses yang berkelanjutan yang kita lakukan seperti science, kayak tadi disebutin tagging gitu ya. Walaupun tagging kita nggak lakuin di Raja Ampat, kita lakuinnya di tempat-tempat lain seperti dulu di Teluk Cendrawasih, tapi sekarang yang masih berjalan itu di Teluk Bicari di Kaimana, di Teluk Saleh di Sumbawa, dan juga di Gorontalo. Itu yang masih berlanjut. Nah, salah satu yang kita kerjain itu tagging hiu paus. Kemarin kan sempat ada kita tagging hiu paus sama kawan. Itu bagian dari upaya konservasi ya, Bu ya? Gitu. Tergantung ikannya kali, Bu ya? Pergerakan ikannya itu kali ya? Jadi kalau di Raja Ampat itu kan karang fokusnya. Terumbu karangnya yang harus, itu terumbu karang paling penting di seluruh dunia gitu ya. Kalau di 1 kilometer persegi Raja Ampat itu terumbu karangnya itu lebih beraneka ragam daripada the whole of Caribbean gitu. Makanya secara global 76% dari terumbu karang di dunia itu ada di Indonesia gitu kan, dan paling besar itu di Raja Ampat. Itu fokus perlindungannya adalah kawasan dan kawasan terumbu karang. Kalau kita ngomongin konservasi yang lain yang berbasis spesies seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia sekarang di Teluk Saleh, itu adalah kawasan konservasi perairan berbasis spesies pertama di Indonesia. Nah, spesiesnya itu hiu paus. Sebelum bisa ditetapkan kawasannya, ini sekarang lagi proses. Jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama masyarakat sudah setuju. Nah, itu menggunakan data-data apa? Data-datanya salah satunya itu satellite tag. Karena hiu paus itu kan spesies yang bergerak gitu ya, bukan dia bermigrasi bisa sekitar ribuan kilometer setiap tahunnya gitu ya. Paling jauh tuh yang pernah kita tagging di Teluk Saleh itu sampai ke Maldives.
Jadi Berenang sampai ya? ke Maldives. Itu kira-kira bakal balik gak itu? Balik itu, Pasti balik? Balik. Jadi 88% dari total 88% atau 90% dari total hiu paus yang sudah kita identifikasi di sana di Teluk Saleh sekarang sudah ada sekitar cukup banyak ya, sekitar 150-an lebih. Mereka balik ke Teluk Saleh setiap tahunnya. Itu karena memang ekosistemnya ada di situ, Bu, ikan hiu paus itu, atau kenapa kemudian hiu paus yang dipilih bukan spesies yang lain itu, Bu? Jadi memang selain terancam punah barangkali, atau karena di situ memang banyak hiu pausnya, atau ada hal yang lain yang... Iya, itu memang pertanyaan menarik. Jadi kalau kita menentukan kawasan konservasi atau pelestarian alam gitu kan, harus ditentukan objektif utamanya apa. Nah, kalau di Teluk Saleh, kenapa itu hiu paus itu menjadi sesuatu yang paling utama, itu karena sebenarnya teluknya itu sebenarnya nggak terlalu besar. Tetapi kita lihat dari awal bahwa ini salah satu habitat paling penting hiu paus yang ada di Indonesia. Dan hiu paus itu memang hewan yang dilindungi oleh pemerintah, tapi juga fungsi hiu paus itu bukan hanya karena itu lokasinya penting bagi hiu paus, tapi fungsi hiu paus itu sebagai umbrella species atau spesies payung. Jadi kalau kita lindungi spesies payungnya, di bawahnya itu banyak yang dilindungi. Apa aja? Salah satunya adalah ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan juga ikan-ikan lain yang ada di situ. Karena sebenarnya nomor satu, kalau di teluknya itu sendiri, nomor satu itu dari segi ekonomi memang perikanan bagan lebih banyak. Ada sedikit perikanan keramba, apung dan sebagainya, tapi lebih banyak memang perikanan bagan. Jadi fungsi hiu paus itu kan dia makan plankton dan sebagainya, dia juga filter nutrients gitu. Jadi menjaga juga keseimbangan yang ada di wilayah itu sendiri. Di wilayah lain ada nggak hiu paus? Ada. Hiu paus tuh sebenarnya ada di seluruh Indonesia, ditemukan ya, sightingnya ya. Tetapi kalau pusat di mana mereka paling banyak itu ada di Teluk Cendrawasih, di Papua Barat, sama di Papua ya. Ada juga tadi Teluk Bicari di Kaimana, Papua di bawah itu ya. Kalau Cendrawasih kan di atas, kalau Kaimana itu di bagian lehernya kepala burung itu. Ada juga di Gorontalo dan di Teluk Saleh. Ya, itu yang paling besar agregasinya selama ini. Tapi sebenarnya mereka ada di mana-mana. Ya. Kalau Sobat WK lihat Instagramnya Ibu nih, nanti dicari sendiri. Mau disebut nggak, Bu? Boleh disebut? Boleh. Pokoknya yang I-nya banyak, I-nya ada 4 pokoknya. Itu ada salah satu foto yang Ibu berpose dengan hiu paus ya, ikan hiu paus. Tidak menyeramkankah, Bu, itu ya? Akrabkah dengan manusia kok sampai Ibu bisa mendekati? Kemudian kalau suka bisa berfoto, berpose, memberikan gambar di bawah laut dengan ikan hiu paus. Kok konservasi Indonesia ini kok fokusnya banyak kan di konservasi spesies tadi, Bu, ya, hiu paus. Sementara sebenarnya kalau baca-baca, banyak yang mereka kerjakan itu. Atau memang lagi fokus di sini gitu? Sebenarnya kalau dari KAI sendiri kerjaan kita cukup banyak ya. Nanti saya balik ke hiu paus itu ya. Jadi kita sebenarnya kerja juga mungkin terkenal memang di bidang kelautan gitu ya, atau pesisir dan spesies. Tapi juga kita bekerja cukup banyak. Spesialnya ke sana, Bu? Spesialnya ke kelautan? Enggak, terkenalnya mungkin ya kalau ini. Tapi sebenarnya kita juga banyak pekerjaan di bidang hutan dan di bidang pertanian berkelanjutan. Jadi kalau nanti saya balik ke hiu paus dan keseruan kita kalau di bawah laut gitu ya. Tapi kalau kita juga punya program seperti kayak di Batang Toru di Sumatera Utara. Kita itu sudah lama di sana, udah hampir 20 tahun juga. Jadi kalau dari hulunya Batang Toru itu kita fokus memang di pelestarian kawasan, karena ini banyaknya daerahnya penting untuk daerah aliran sungai, tapi memang di luar kawasan konservasi. Jadi kerjanya sama masyarakat, sama KPHP, sama pemerintah daerah dan mitra yang lain
Nah, di situ itu fokusnya memang kawasannya itu agroforestry. Jadi di situ kalau tahu Tapanuli orangutan ada di situ, itu kan adalah spesies primata besar yang paling endangered di seluruh dunia sekarang, karena memang tinggal sedikit dan mereka hidupnya hanya di situ saja. Tapi kita fokus aktivitasnya itu lebih ke agroforestry dan juga perhutanan sosial. Jadi pendampingan dengan masyarakat untuk mengembangkan di situ, karena sudah banyak ada pertanian kopi, perkebunan durian dan sebagainya. Bagaimana teman-teman itu di sana bisa punya penghidupan yang lebih baik lagi dengan pengelolaan yang lebih berkelanjutan. Karena praktek-praktek good agricultural practice itu penting. Nah, kalau kita lihat di hilirnya Muara Batang Toru, di mana kita juga sudah bekerja cukup lama, kita mengembangkan good agricultural practice sama petani-petani sawit masyarakat yang sudah lama ada di situ. Yang intinya bagaimana prakteknya itu bisa dioptimalisasi, jadi nggak usah buka hutan baru, nggak usah buka lahan baru. Nah, di situ juga kita sudah berhasil mendampingi masyarakat sampai mereka punya sertifikasi RSPO dan mereka mendapatkan nilai lebih dari market gitu ya. Nah, jadi tergantung tadi kawasan konservasi dan cara ekosistem yang kita coba lindungi beda-beda caranya yang kita lakukan. Kalau kita lihat di hutan Sorong Selatan yang ada di Papua Barat Daya, yang kita lakukan bersama masyarakat itu kemarin sudah diakui hutan masyarakat adatnya di situ sudah diakui sama pemerintah. Nah, prosesnya itu dilakukan mendesain bersama masyarakat adat yang ada di distrik Konda itu, ada 4 subsuku di situ yang kita lakukan desain bersama mereka, kawasan adatnya di mana, verifikasi lahan, dan juga di situ dilihat kira-kira komoditas yang bisa mereka kembangkan apa di situ, sampai dapat pengakuan dari pemerintah pusat. Nah, itu penting juga nih. Misalnya apa, Bu? Di sana lebih banyak memang ada sagu, pala, tapi kalau udah di pesisir lebih banyak itu Sorong Selatan itu adalah salah satu hutan mangrove terbesar di dunia. Sorong Selatan, Kaimana itu memang di situ adalah paru-paru dunia lah bisa dibilang, karena hutan mangrove itu besar sekali. Nah, kalau udah di pesisir itu udang dan kepiting itu jadi tempat buat penghasil ekspor juga di situ. Jadi cukup banyak yang bisa dikembangkan, tapi masyarakat itu harus menjadi bagian dan mendesain apa yang mereka mau lakukan di situ juga ya. Dan jadi mereka juga ikut melestarikan caranya pasti ya, Bu ya. Dan kita cari juga nantinya potensi-potensi penghidupan dan ekonomi apa lagi. Seperti kayak di Raja Ampat tadinya semua masyarakat hampir semua ya itu adalah nelayan, sekarang mereka punya homestay. Jadi ini betul. Jadi tapi proses konservasi itu jangka panjang. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih terakselerasi. Nah, kalau di Raja Ampat tadi saya udah cerita cukup panjang ya, tapi kita juga tahun lalu berhasil bersama pemerintah dan juga masyarakat memasang apa yang disebut mooring buoy atau tambat jangkar pertama di Indonesia. Apa sih ini sebenarnya? Jadi meningkat, kita lihat dengan di 15 tahun belakangan ini meningkatnya pariwisata di Raja Ampat itu ternyata bagus sekali buat ekonomi, tetapi ada dampaknya ke terumbu karang. Karena semakin banyak yang datang, semua jangkar tuh masuk ke ini, dan Raja Ampat itu arusnya kenceng. Jadi kalau kebayang satu jangkar dan ini ada puluhan dan mungkin lebih dari puluhan kapal yang selalu ada di situ. Nah, kita buatkan kita melit gitu proses ini dengan pemerintah dan juga mitra-mitra lain yang ada di sana, bagaimana cara bikin sistem jangkar sebenarnya simple. Jadi buoy itu atau pelampung besar taruh di laut, itu jangkarnya permanen di situ. Kapal kalau mau datang tinggal hook. Nah, itu dia bayar parkir. Tetapi prosesnya itu butuh 5 tahun karena belum pernah ada di Indonesia sebelumnya. Jadi proses yang kita lakukan bersama-sama pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu menjadi
contoh-contoh yang mudah-mudahan bisa diakselerasi dan dikembangkan di tempat-tempat lain. Jadi kadang solusi-solusinya ini juga butuh waktu. Jadi balik lagi nanti ke Sorong Selatan dan yang lain, step pertamanya adalah dengan sains dan dengan masyarakat, tapi berikutnya adalah bagaimana cara mengembangkan ekonomi. Pasang hook itu nggak ngerusak, Bu? Tetap. Enggak, jadi dia kayak pasang. Jadi hooknya itu di dekat pelampung. Jadi di bawah pelampung tuh ada tempat untuk hooknya si kapal. Tapi ke bawahnya itu pelampungnya itu di ada kayak betonnya. Jadi dia nggak akan gerak kemana-mana. Berarti ada titiknya itu banyak itu? Nanti titiknya akan ada banyak. Sekarang fokusnya kemarin itu adalah di tempat yang paling sering dikunjungi wisatawan. Itu ada di Selat Dampier, di Pulau Mioskon, sama Pulau Freewen. Nah, itu kalau kita ke Raja Ampat, itu pusat wisatawan. Jadi sebenarnya Raja Ampat itu tadi saya sebutkan sekitar 2,7 juta hektar, tapi orang-orang fokus pariwisata itu di satu titik tuh. Di beberapa titik, salah satunya ini paling besar. Karena itu paling dekat dari Sorong kalau kita naik kapal. Jadi bahkan bisa day trip lah istilahnya. Sekali ya, Bu ya. Pakai speedboat ya? Apa pakai ferry? Tetap pakai ferry. Kalau ferry agak lebih lama, kalau speedboat sekitar 2 jam dari Sorong. Jadi itu salah satu upaya yang sampai hari ini oke ya, Bu, diterapkan di sana ya. Apa tadi jangkar apa namanya sebutnya, Bu? Tambat labuh. Atau bahasa Inggrisnya mooring buoy. Jadi di situ sebutnya waktu itu proyeknya itu disebut RAMS, Raja Ampat Mooring System gitu. Jadi itu memang menjadi salah satu yang sekarang jadi fokus juga pemerintah pusat, bagaimana ini bisa dikembangkan di lebih banyak titik lagi di Raja Ampat, tapi juga di tempat-tempat lain yang menjadi pusat pariwisata terumbu karang. Iya, terumbu karang. Melindungi terumbu karang. Iya, karena kan bagus ada tourism, tapi tourism itu juga bisa, semua hal kan pasti ada dampaknya. Jadi dampaknya itu bagaimana bisa dimitigasi atau dikelola. Betul. Gitu. Kalau terumbu karangnya makin indah kan makin banyak. Iya. Yang datang, Bu. Meskipun harga tiketnya mahal, Bu. Tapi sebetulnya Bu Mezani ini paling hobi. Jadi kalau weekend jalan-jalannya bukan ke Senayan City, tapi ke Papua biasanya gitu, Bu ya. Nyerong. Hobinya ini menyeramkan, ya. Ke lapangan. Jadi sekalian ini ya, Bu, sekalian meneliti kali, Bu ya. Kadang-kadang ikutan lah ya. Jadi banyak hal yang dikerjakan konservasi Indonesia, bahwa konservasi melestarikan terumbu karang dan ikan hiu paus adalah salah satunya, Bu ya. Akhirnya kok jatuh cinta gitu, Bu, sama alam, Bu. Kan sebelumnya kantoran gitu, Bu, kerja kantoran gitu. Kok tiba-tiba kemudian suka jalan-jalan, muter-muter keliling, cek lapangan. Ada passionnya berubahkah, Bu, atau memang karena apa, ada mimpi apa di balik itu? Sebenarnya saya emang anak kota ya, lahir besar di Jakarta Selatan, Jaksel lah ya. Apalagi anak Jaksel. Jaksel, sejati. Kok mau tiba-tiba lari ke sono gitu, Bu, jauh-jauh gitu loh, Bu. Tapi sebenarnya dari kecil orang tua saya tuh aktif banget. Jadi dari kecil saya sering diajak jalan-jalan, cuma di Jakarta dan di Jawa Barat, mungkin paling jauh Banten, tapi ya di sekitar sini lah. Dari kecil suka dibawa misalnya ke alam gitu. Saya ingat banget waktu SD itu pernah pokoknya jauh banget perjalanan itu ke ujung Genteng. Kan jalanan masih jelek sekali ya di selatan ujung Jawa Barat. Itu selatannya Pelabuhan Ratu. Iya, selatannya Pelabuhan Ratu. Terus ingat banget karena masih SD, masih kecil kan. Tiba-tiba dibangunin dini hari gitu kan, biasanya kan tidur kan. Dini hari, malam-malam itu jalan jauh ke pantai itu ngelihat tukik bertelur. Itu tuh pengalaman yang saya nggak pernah lupain. Dan betapa senangnya kalau diajak ke alam, salah satunya juga pernah waktu itu diajak ke mana sih, Grand Canyon ya, mungkin SD atau SD, karena setelah itu orang tua saya sibuk sekali gitu ya. Tapi itu jadi pengalaman langsung ngeliat buaya, terus habis itu ada buaya juga kita tetap nyebur di sungai gitu kan. Pengalaman-pengalaman itu tuh ternyata berbekas banget sama saya. Walaupun saya anak Jakarta Selatan yang sebenarnya selain itu nggak banyak lah kesempatan untuk jalan-jalan. Nah,
saya mulai karir mungkin hampir 20 tahun yang lalu. Memang diawali sebenarnya di bidang HAM sama juga sempat juga ke Aceh gitu ya sebentar, dan pas saya kuliah di Amerika, terus saya balik dari Amerika, saya udah kerja tuh waktu kuliah, tapi waktu saya selesai kuliah saya balik ke Indonesia. Ini Amerika S2 nih? S1. Oh, S1. Saya balik ke Indonesia, langsung kerja waktu itu di bidang masalah buruh migran. Jadi waktu itu BNP 2 TKI baru dibangun, saya kerja di ILO untuk menjadi konsultan lah ya. Saya memang suka ke lapangan ternyata. Setelah itu saya di bidang corporate. Saya di corporate itu hampir 13 tahun. Ngerjain energi terbarukan, waktu itu panas bumi, terus bisnis perkebunan sampai ke karet yang ada di Jambi sama di Kalimantan Timur. Mapan itu, udah mapan. Lumayan. Dan ya waktu itu di tugas saya yang terakhir itu kita bangun perusahaan bersama perusahaan dari luar negeri gitu ya, untuk pembangunan karet berkelanjutan di lanskap yang sangat sulit. Dan di situ ditugaskan gitu kan, saya waktu itu masih muda gitu ya, terus ditugaskan bagaimana cara bisa ngembangin bisnis yang berkelanjutan dan juga cari funding untuk itu. Salah satu kompleksitas di lanskap tersebut waktu itu adalah memang banyak orangnya tapi tidak banyak aktivitas ekonomi, jadi apapun yang kita kembangkan seperti perkebunan harus bisa menyerap tenaga kerja dari situ. Selain itu, di situ juga masih banyak disekitari hutan yang masih bagus, dan ada juga spesies penting kayak gajah atau harimau. Jadi bagaimana mengembangkan bisnis di lanskap yang sangat kompleks dan juga sambil cari dana. Nah, di situ itu saya belajar banyak ngembangin tim konservasi di lapangan, dan tim sustainability. Dulu sustainability nggak sebanyak sekarang ya. Sekarang kalau lihat di mana-mana semua punya sustainability team. Kalau dulu itu 10 tahun yang lalu masih jarang di Indonesia. Kita harus ngembangin, kita bikin prosedur SOP tersendiri, dan waktu saya mulai di situ setahun kemudian, pas baru mulai programnya langsung El Nino terjadi 2015. Jadi back to back banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, tetapi what happens jadi kita tuh di tahun 2017 despite semua tantangan itu berhasil, waktu itu saya lead juga, kita menerbitkan obligasi berkelanjutan pertama di Asia Pasifik, sustainability bond pertama di Asia Pasifik. Nah, dari situ saya belajar tentang bagaimana mengembangkan tim, bagaimana bikin bisnis plan, bagaimana cara bekerja yang lebih adaptif dan inovatif, tapi terus dengan clear vision dan clear target gitu. Dari situ, tapi sebelum itu saya memang suka lapangan gitu ya. Dari situ saya sadar gitu ya bahwa kayaknya banyak sekali yang masih perlu dikembangkan di sektor-sektor ini gitu. Jadi saya selalu suka pekerjaan yang ada real activity di lapangan, tapi juga ada high level atau misalnya visi yang besar. Jadi kadang nggak selalu semuanya tercapai dalam waktu setahun, tetapi kita bisa lihat progres yang cukup panjang gitu. Pekerjaannya udah mapan itu. Justru sekarang menemukan tertantang gitu loh, bahwa yang namanya upaya melestarikan apapun itu juga tidak mudah itu. Kok ya berani-beraninya terjun ke situ gitu loh, Bu. Berani-beraninya, kalau saya sih, udahlah kerja aja lah, kantoran nih udah enak di tracknya nih, ya gitu kan, Bu. Cari aman nih. Tapi ternyata Ibu Mezani justru kemudian membangun menyadarkan masyarakat lewat konservasi Indonesia bagaimana cara melestarikan banyak hal itu loh, Bu. Bahwa itu kan tanggung jawab yang ternyata nggak mudah itu, Bu. Menyadarkan masyarakat itu nggak gampang, Bu. Tapi Ibu lakukan itu. Sebenarnya kalau waktu mikir untuk pindah gitu ya, waktu pertama kali ditawarin pindah kerja tuh saya kayak agak beda nih. Tapi sebenarnya kerjaannya beberapa saya lihat
Saya banyak teman yang memang kerja di bidang konservasi. Salah satu mentor saya dan pendiri Conservation International dulu Prof. Yatna Supriyatna gitu ya. Itu sahabat saya udah lama gitu. Saya nanya juga sama beliau. Saya kan bukan orang saya bukan saintis, saya bukan peneliti, saya bukan ini. Dia bilang tantangan masa depan dan tantangan lingkungan hidup dan konservasi ke depannya itu sudah berbeda dengan tantangan yang kita hadapi 20 tahun, 30 tahun yang lalu waktu dia mulai meneliti ya karirnya dia juga. Dan yang pengalaman yang saya miliki itu bisa menjadi dia juga salah satu yang meyakinkan saya bahwa pengalaman yang saya miliki itu bisa membawa sesuatu perspektif yang berbeda dan juga inovasi-inovasi lain yang mungkin yang mungkin dampaknya juga akan bisa lebih besar lagi ke depannya. Kenapa? Karena mungkin kalau dulu perusahaan, pemerintah ataupun NGO itu berbeda visinya. Kalau sekarang kan bisa dibilang hampir sama. Caranya mungkin berbeda. Tapi kita semua tahu bahwa perubahan iklim itu isu yang sangat luar biasa buat kita. Hilangnya keanekaragaman hayati juga menjadi isu yang penting. Kita bisa lihat dampaknya di mana-mana. Isu polusi juga menjadi isu yang penting. Itu kita semua sudah dalam the same mindset gitu. Visinya juga ada. Caranya itu ke depannya bagaimana kita bisa berkolaborasi dan bekerja bersama-sama agar solusinya itu bisa lebih besar dan lebih cepat. Karena yang kita butuhin itu adalah speed dan juga scale gitu untuk isu-isu ini. Dan akhirnya menikmati ya Bu ya hari ini ya? Sudah merasakan ada hasilnya nggak? Ternyata apa yang dilakukan membuahkan hasil itu? Nikmatin sih pasti banyak juga tantangan ya. Tapi saya memang ternyata passionnya itu selalu ada di new challenges, problem solving, tapi juga harus sering-sering ke lapangan. Karena itu benar-benar membahagiakan juga. Betul. Dan ngajak teman-teman gitu. Yang tadi kan nanyain juga tentang hiu paus gitu ya. Hiu paus itu kan ikan besar banget gitu. Pertama kali saya ketemu itu, saya agak takut juga sejujurnya. Takutnya bukan ketemu itu udah nyelam ya Bu ya? Iya, berenang dulu lah, snorkeling dulu lah. Nah, takutnya sebenarnya bukan takut diserang, tapi takutnya itu adalah kok gede sekali gitu ya. Karena saya udah sering nyelam sama hiu biasa gitu kan. Tapi kan hiu biasa itu yang segede-gedenya paling 2 meter gitu kan. Kalau di Indonesia yang dekat-dekat terumbu karang kan nggak akan besar-besar. Ini kalau hiu paus seberapa Bu? Kemarin yang paling besar yang kita tagging 8 meter. 8 meter panjangnya? Panjangnya. Kalau apa nih, tingginya apa tuh? Lebarnya ya bisa sekitar 120 mungkin. Besar. Kalau yang hiu paus prilly itu? Nah, kalau hiu paus prilly, jadi kemarin kan kita sempat tuh ngajak. Jadi saya pertama kali ketemu prilly itu sebenarnya dikenalin teman saya. Jadi kita itu kan di konservasi selalu gimana sih caranya bawa orang lebih tahu kerjaan ini, tambah banyak teman-teman yang cinta sama alam. Nah, saya dikenalin nih sama Prilly. Katanya ini orang pintar banget. Nah, dia itu ya kita udah tahu lah dia pemenang Piala Citra, dia juga punya PH sendiri, Chief Marketing Officer, punya perusahaan kapal bahkan. Iya, belakangan ini. Punya perusahaan kapal. Itu jangan-jangan konservasi Indonesia nanam saham di situ. Punya bakery, punya apa lah, impresif lah ya kalau dan dia kan terkenal banget soal social media presence-nya sangat banyak gitu ya, sangat baik. Nah, terus dikenalin karena dia tuh suka banget diving, dia suka lingkungan. Ternyata pas ngobrol dia juga punya komunitas peduli lingkungan gitu, generasi peduli bumi, dan memang suka banget diving. Jadi suka banget laut. Terus ngobrol-ngobrol, ternyata dia tuh idenya banyak sekali tentang apa yang ingin dia lakukan, apa pentingnya alam, dan juga kecintaan dia sama alam dan terutama sama laut gitu. Langsung bahkan pertama cuma pengen ngobrol aja langsung ditodong sama dia, kita mau collab apa nih gitu kan. Jadi dari situ langsung tuh kita collab, fun facts aja lah tentang hiu paus gitu ya. Itu mungkin di 2023
gitu kan. Pertama kali? Di Hari Hiu Paus sedunia itu 30 Agustus. Nah, setelah itu kita mulai kolaborasi untuk Hari Bumi dan sebagainya. Dan karena kita sedang mendukung pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengembangkan kawasan konservasi perairan berbasis tadi spesies pertama di Indonesia di Teluk Saleh, dan juga kita banyak program hiu paus. Beliau jadi kawan hiu paus lah ya tahun 2024 kemarin ini. Dan padahal dia mungkin salah satu orang paling sibuk yang saya kenal gitu kan. Langsung tuh saya bilang, saya mau ke Sumbawa, kita mau ada ekspedisi Teluk Saleh untuk mengumpulkan data. Jadi bukan hanya tagging, kita ngumpulin eDNA sampling, kita sampling terumbu karang dan sebagainya. Terus dia bilang, yaudah deh, aku bisa ikut. Terus kayak beneran nih gitu kan, karena dia udah belajar banyak lah. Jadi dia bukan hanya dapat informasi dan pelatihan dari tim konservasi Indonesia yang memang saintis, tapi dia juga banyak belajar dan memang tertarik banget soal hiu paus ini. Dan kebetulan kita udah sertifikasi bareng untuk rescue diver sama free diving. Jadi kita sama-sama kita menyebut diri kita adalah besti bolang gitu ya, karena kecintaan pada alamnya itu cukup ekstrim gitu, cukup tinggi gitu ya. Tapi juga kita nyaman, harus pertama untuk tagging atau aktivitas di laut, apalagi laut lepas harus nyaman dan punya inilah ya skill juga gitu. Jadi ya udah kita ke sana, dia di training khusus untuk tagging hiu paus itu, dan salah satunya kita beri nama Prilly gitu. Sesuai pemberi tagging ya? Enggak, biasanya juga, ya? Tergantung, bisa kadang. Atau tergantung fundingnya juga? Tergantung kadang fundingnya, atau misalnya leaders yang ada di situ gitu kan, pemerintah ataupun tokoh masyarakat yang ada di situ. Tapi memang secara simbolis si hiu pausnya Prilly itu ya mirip-mirip Prilly lah, suka jalan-jalan gitu kan. Ternyata dia udah di tagging, nggak, kalau lihat Instagram kita gitu ya, dia udah di tagging, langsung tuh dia pergi dari Teluk Saleh ke Alor, lewatin Labuan Bajo ke Alor gitu. Saya bilang emang suka jalan-jalan. Jadi setiap hari bisa mantau ya Bu? Bisa mantau. Keberadaan hiu-hiu ini ya, ikan hiu pausnya ini ada di mana tuh terpantau ya? Ya, terpantau. Jadi fungsinya si satelit itu adalah kita tahu mereka itu kemana aja, dan mereka paling lama di mana, dan bagaimana mereka menjalani kehidupannya. Jadi dari situ bisa menjadi kawasan konservasi ataupun nanti informasi kepada jalur pelayaran dan sebagainya. Itu bisa lepas nggak Bu? Bisa. Jadi karena itu dipasang di sirip, sirip itu kan dia berkembang ya terus, dia tumbuh kayak kuku gitu. Jadi lama-lama dia akan hilang. Dan baterainya itu cuma tahan sekitar 2 tahun. Oh, baterainya? Jadi apa yang dilakukan biasanya ketika mengetahui ini baterai harus diganti? Atau kalau nggak hilang? Atau kalau hilang apa yang harus dilakukan Bu? Jadi biasanya karena kita di daerah-daerah yang memang kita sudah punya komunitas dan kita kerja dengan masyarakat nelayan yang ada di Bagan maupun komunitas muda gitu ya, di situ kita bersihin. Biasanya kan kadang kotor tuh, kita bersihin, nanti lama-lama kita buka. Kayak kemarin yang tagging hiu paus Prilly, sebelum kita pasang, saya sama Prilly itu buka dulu tag yang lama, baru pasang tag yang baru. Gitu. Memang sudah waktunya diganti? Sudah waktunya diganti. Bukan, yang satu lagi ada juga. Yang satu lagi emang sudah waktunya diganti. Jadi ada juga yang bisa kayak gitu, ada juga tag yang baru. Kalau pas kebetulan ada di situ sih bisa ya Bu, misalnya sudah waktu ganti kita ganti. Nah tiba-tiba dia menjauh atau nunggu dia pulang dulu? Dia biasanya pulang, setiap tahun pasti ada ininya. Nah sebenarnya selain itu yang kita pingin kembangkan, salah satunya adalah tadi bersama komunitas muda, dan juga menunjukkan bahwa saintis Indonesia tuh keren-keren loh. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di Indonesia sendiri, dan banyak pengetahuan yang bisa kita gali dari Indonesia sendiri gitu. Karena kebutuhan ke depan yang kita harapin juga di konservasi Indonesia, tapi juga kita yang ada di komunitas lingkungan hidup, maritim, atau kehutanan ini, kita pingin lebih banyak saintis-saintis muda atau
teman-teman anak-anak muda itu yang mau masuk ke bidang-bidang yang terlibat ini. ya Bu ya? Langsung Karena sebenarnya saintis kita masih kurang sekali gitu. Jadi lebih banyak lagi mudah-mudahan selain saintis juga teman-teman yang lain di bidang yang lain bisa masuk ke dunia ini. Karena di KI pun kita bukan cuma punya saintis loh, kita punya teman-teman orang komunikasi yang keren-keren, kita punya teman-teman orang finance, accounting yang juga keren-keren, orang HR dan orang program management dan teman-teman yang lain gitu. Jadi kolaborasi bukan hanya antar lembaga, tapi di dalam lembaga pun menjadi satu hal yang memang bisa menjadi nilai tambah banget buat mencapai tujuan bersama. Ibu kalau menyelam seberapa sering? Sekarang ini? Sering lah lumayan. Sebulan sekali? Pinginnya sih kayak gitu, tapi jadwalnya tidak memungkinkan gitu ya. Honestly, terakhir saya nyelam itu pas kita di Kaimana itu akhir Oktober. Tahun lalu ya? Scuba diving tapi ya. Okay. Tapi makanya kalau misalnya nggak ada waktu, saya di Jakarta latihan biasanya di Cijantung untuk free diving di kolam yang 16 meter lah. Kalau ke lautnya berapa meter ke dalamnya Bu? Paling dalam Turunnya sekitar 40-an lebih lah. Bisa sampai itu? Ya. Ibu bisa sampai itu? Kalau scuba dive ya. Oh, kalau untuk ketemu hiu paus? Hiu paus di atas. Oh di atas? Jadi interaksinya di atas karena dia itu suka naik ke atas buat makan. Oh. Walaupun kita temukan kemungkinan juga dia makan lamun di bawah gitu ya. Tetapi mereka memang naik ke atas dan biasanya pagi. Jadi kalau mau ke sana itu biasanya subuh. Waktu sunrise, nah dia udah mulai aktif tuh. Dan kalau udah di atas jam 11, jam 12, mereka kepanasan. Nah, mereka turun. Turun. Oh, oke. Nah, mereka balik lagi nanti besoknya gitu. Jadi kata Mbak Keket, hiu paus itu hiu atau paus, Bu? Kira-kira hiu atau paus? Fun fact. Jadi mereka itu adalah ikan terbesar di dunia yang pernah hidup. Mereka kan udah hidup lebih dari 80 juta tahun ya. Ikan berarti? Ikan. Hiu atau hiu. paus? Ya. Ikan hiu. Ya, dia adalah hiu. Jadi sama dengan hiu-hiu lain atau ikan pari gitu ya. Jadi pengalaman Ibu kemudian membawa pengalaman Ibu di Konservasi Indonesia ini membawa ke pekerjaan baru sekarang, ke tugas yang baru. Ini apakah nanti akan barengan bisa dilakukan, Bu? Kalau satunya di kementerian, kemudian satunya di Konservasi Indonesia. Apakah nanti bisa nyelam lagi, Bu? Apakah nanti? Iya, memang sekarang kan ada tugas baru ya, diberikan tugas baru oleh Pak Menko Pangan, memang untuk bidang yang sebenarnya sangat selaras dengan apa yang sudah saya kerjakan sudah cukup lama gitu ya. Dan sebenarnya yang menariknya salah satu yang di pemerintah Indonesia lihat itu adalah isu-isu perubahan iklim dan lingkungan itu menjadi salah satu resiko juga yang sangat besar ke depannya. Jadi bagaimana kita bisa membangun sistem pangan yang sangat baik dan di situ benar-benar menjaga ekosistem yang ada. Dan yang paling penting lagi, yang mirip juga dengan apa yang sudah lama saya kerjakan adalah pembangunan Indonesia itu harus memakmurkan masyarakat yang ada sampai ke daerah-daerah kan. Dan yang saya senang juga adalah kesempatan untuk ke banyak daerah di Indonesia. Dan sebenarnya Pak Menko tuh diver loh. Oh ya? Iya. Wih. Dan dia suka nginep di hutan juga. Ada sertifikasi nggak? Ada. Jadi ya mudah-mudahan eksplorasi tetap bisa dilakukan, tapi yang penting kita bisa terus ngasih nilai tambah lah buat Indonesia gitu, karena selalu ada yang dipelajari di pekerjaan dan tugas baru yang sekarang ini. Dan relate dengan pengalaman kemarin ya Bu ya, relate dengan pengalaman selama di Konservasi Indonesia, dengan bidang yang dimasuki hari ini, pas aja gitu Bu ya. Jadi kenapa itu kemudian diterima?
Ya, ini memang pas juga, dan juga kan saya juga dulu sebelum di Konservasi Indonesia juga pernah lama di perusahaan ya, di bidang-bidang yang banyak dengan isu-isu lapangan, isu-isu agronomi dan sebagainya gitu. Jadi sangat sinergi lah. Ya. Ada rencana apa Bu yang akan dilakukan Konservasi Indonesia dalam waktu dekat? Itu ada ini nggak, ada hubungannya nggak dengan belajar bahasa isyarat dengan Prilly, dengan jago loh sebetulnya kan sekarang, malah ini udah Kayaknya benar-benar lihat Instagram saya nih. bisa ngimbangin. Jadi kalau ngobrol udah bisa kali Bu ya, udah lancar ya. Apa yang kita kan senang belajar. Saya sama Prilly itu sama-sama selain suka alam, kita senang banget belajar hal yang baru, dan bahasa isyarat itu juga saya udah lama banget ingin belajar. Dan sangat menyenangkan, dan kita memang belajar langsung dari gurunya yang memang tuli gitu. Jadi itu sesuatu yang ternyata bisa di-sharing sama banyak orang gitu, karena cukup banyak orang-orang di Indonesia yang punya keinginan, tapi juga punya keinginan belajar juga. Jadi banyak juga orang yang terinspirasi pengen belajar Bisindo gitu sekarang gitu. Jadi sebenarnya menyenangkan sih. Tapi kita masih belajar lah. Akhirnya ketemu sama teman tuli bisa berkomunikasi ya Bu ya? Lumayan. Terus kalau misalnya kita kayak ke kafe-kafe yang baristanya teman-teman tuli, ya bisa mesen dan bisa bincang-bincang. Berarti udah bisa lah, udah lancar itu ya. Ada rencana apa Bu setelah ini Konservasi Indonesia atau Ibu secara personal itu? Kita banyak kalau dari Konservasi Indonesia kegiatan tahun ini. Kita baru saja mungkin pernah lihat juga kita sebagai salah satu leader penggagas untuk mendukung pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika untuk kemarin yang debt swap. Skema di mana pemerintah Indonesia punya utang kepada pemerintah Amerika, dan itu tidak usah dibayar, tapi instead of pemerintah Indonesia membayarkan ke pemerintah Amerika, disimpan untuk pelestarian terumbu karang. Jadi debt swap itu baru selesai kemarin, semua proses administrasinya sudah diumumkan tahun lalu, tapi baru selesai semua proses administrasinya, dan itu adalah debt swap pertama untuk terumbu karang dari pemerintah Amerika, dan besarannya tuh sampai 560 miliar. Dan itu semuanya akan buat di 3 bentang laut, di Kepala Burung, di Raja Ampat, di bentang laut Banda, dan juga di bentang laut Sunda Kecil, yaitu di NTT. Jadi itu salah satu yang kita excited banget. Kita juga terus melanjutkan banyak program ada di Batang Toru, kita banyak program juga di NTT dengan Seaweed. Jadi di situ adalah kawasan terumbu karang yang penting, tapi juga melestarikan dan juga mengembangkan industri rumput laut di sana. Di Papua kita masih banyak, jadi banyak sekali yang exciting tahun ini dan ke tahun-tahun ke depan. Tapi yang pasti kita tahu sama-sama proses konservasi, pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi ini jangka panjang. Jadi kita harus bisa melihat milestone-nya, selebrasi bersama, belajar bersama, dan juga harapan kita tambah banyak lagi teman-teman yang ikut di dalam gerbong ini, dan kita bisa sama-sama bangun sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Karena mimpi kita sebenarnya, mimpi saya juga, bahwa konservasi itu bukan sesuatu yang orang tuh kadang suka bilang harus dikonservasi, harus produksi gitu. Tapi sebenarnya Indonesia itu banyak sekali loh contoh-contoh di mana kita itu mentransformasi sistem ekonomi kita dengan fondasinya itu ekosistem yang sehat. Nah, kita pingin banget melihat ini lebih banyak lagi, dan Indonesia menjadi contoh buat dunia bagaimana mengembangkan perikanan yang berkelanjutan dengan menjaga ekosistem, bagaimana bisa mengembangkan sistem ekonomi masyarakat tingkat desa, tingkat tapak, dengan menjaga hutan dan pesisir dan sebagainya. Jadi kita pingin banget transformasi ekonomi ini sejalan dan selaras dengan target-target pemerintah seperti Indonesia Emas gitu. Oke. Kesibukan ini
masih nggak Ibu sampai akhirnya kemudian meluangkan waktu untuk nonton film atau nonton konser musik? Jangan-jangan udah nggak ada waktu lagi nih buat ke bioskop barangkali. Belum lihat Instagram saya dong, berarti. Terakhir ketemu Arya Bayu tuh. Wih. Wow. Tapi bagus itu. Jadi dari Prilly, Arya Bayu ini kan ketua FF ini 3 tahun kemudian 3 tahun mendatang nih bisa tuh Bu nanti dititipin apalah gitu kan. Nanti berkembang Bu nanti teman-teman paling enggak banyak call yang bisa di ini kan Bu. Mudah-mudahan lebih banyak teman lagi. Ya betul. Jadi artinya sekarang udah ada Maskin juga kan? nggak ada ini Bu. Jadi artinya upaya untuk mengkampanyekan pelestarian lingkungan hidup itu akan semakin sampai Bu, terutama ke anak-anak ya. Hari ini itu Bu ya. Ya mudah-mudahan sih semakin sehat Bu. Tapi harus ada loh, saya selalu meluangkan waktu untuk tadi. Apa? Ya, olahraganya masih sempet loh sebetulnya. Meskipun sibuk, ya tetap tenis ya Bu ya. Tenis apa padel Bu? Semuanya saya lakukan. Tadi pagi saya tenis. Tenis. Nah, nanti malam saya pilates. Wow, masih kan. Tapi juga saya tetap kok nonton atau baca buku gitu. Masih bisa meluangkan waktu. Masih. Kalau nonton di rumah, nonton Netflix mah pasti bisa Bu. Tapi kalau ke bioskop, terakhir film apa? Mufasa. Sama. Bawa anak saya soalnya. Kalau konser musik? Konser musik terakhir Adele. Oh Adele. Oh Adele mah nggak di sini. Nggak di sini. Yang weekend ini saya mau nonton konser musik. Di Indonesia, di Jakarta? Di Jakarta. Oke, jadi masih berimbang lah Bu ya. Masih. Mudah-mudahan Bu Mezani sehat, semua rencananya terwujud, terutama upaya untuk melestarikan lingkungan hidup di Indonesia. Amin. Terima kasih Bu sudah mampir ke Palmerah. Ditunggu karya berikutnya. Thank you ya. Ditunggu kejutan berikutnya. Apa nih kejutan berikutnya? Ya nanam tagging sama siapa lagi lah. Meskipun melelahkan jalan ke Indonesia Timur, tapi menyenangkan nih Bu ya. Menyenangkan. Ditunggu karya berikutnya. Terima kasih Sobat WK sudah nonton tayangan ini, obrolan ini mudah-mudahan menginspirasi kalian. Dan tetap sehat juga. Terima kasih Bu Mezani. Terima kasih. Terima kasih Sobat WK.